Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 6 yaitu cita-citaku. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang metamorfosis pada kupu-kupu dan metamorfosis pada belalang. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita yang lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mencoba mengamati. Ayo mengamati. Silakan kalian amati gambar apakah ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kepompong. Apa itu kepompong? Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong terdapat ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan pada umumnya. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya yang dinamakan metamorfosis. Nah, itulah keterangan dari gambar di samping yaitu tentang kepompong. Bahwa kepompong ini adalah asal sebelum menjadi kupu-kupu. Nah, ini proses sebelum menjadi kupu-kupu ini asalnya dari kepompong. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kepompong ini muncul atau berasal, mari sama-sama kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke anak-anak, kita akan coba membahas tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, apa itu metamorfosis? Yang tadi sudah disampaikan bahwa metamorfosis adalah proses perubahan bentuk mulai dari kecil hingga dewasa. Itu namanya metamorfosis. Kali ini kita akan membahas tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Coba kalian perhatikan daur hidup pada gambar ini. Nah, ini adalah daur hidup atau siklus hidup pada kupu-kupu yang disebut dengan metamorfosis. Kita akan coba jelaskan angka-angka yang tertera pada gambar tersebut. Yang pertama, nah di sini yang pertama atau nomor 1, ini adalah kupu-kupu yang siap bertelur, mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Nah, pada gambar nomor 1 ini adalah kupu-kupu dewasa yang akan bertelur pada daun. Ya, jadi kupu-kupu itu bertelur pada daun. Selanjutnya pada nomor 2, kalian perhatikan pada nomor 2 itu adalah telur kupu-kupu. Jadi kupu-kupu yang bertelur di daun, nah itu akan telurnya menempel pada daun tersebut. Selanjutnya perhatikan gambar yang ketiga. Yang ketiga ini ada telur kupu-kupu yang menetas. Jadi telur kupu-kupu menetas itu mengeluarkan larva. Larva itu adalah ulat, ya. Jadi telur kupu-kupu menetas menjadi ulat atau larva. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini larva atau ulat tersebut berubah menjadi pupa. Pupa itu kepompong. Jadi larva atau ulat ini lama-kelamaan akan berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kalian lihat pada nomor 5.
Nah, nomor 5, setelah beberapa hari, kepompong ini akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, itulah yang disebut dengan metamorfosis pada kupu-kupu. Apa maksudnya? Jadi metamorfosis ini adalah perubahan bentuk dari mulai kecil atau dari awal sampai dia menjadi dewasa. Coba kalian lihat gambar tersebut. Nah, di situ pertama kupu-kupu bertelur. Nah, telurnya ini menetas tetapi tidak menjadi kupu-kupu. Telurnya menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini nggak langsung menjadi kupu-kupu, tapi menjadi kepompong. Barulah kepompong itu menetas menjadi kupu-kupu. Nah, ini yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Di metamorfosis sempurna itu perubahan atau daur hidup dari kecil menjadi dewasa dengan bentuk yang berbeda. Ya, bentuknya berubah-ubah atau berbeda-beda dari kecil sampai dengan dewasa. Itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu metamorfosis belalang. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar daur hidup atau siklus hidup pada belalang. Seperti biasa kita akan jelaskan nomornya satu per satu. Kalian perhatikan nomor 1. Nah, nomor 1 itu adalah belalang dewasa yang siap bertelur. Jadi, belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini belalang dewasa yang siap akan bertelur. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu bentuk telur belalang. Ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 ini nimpa tak bersayap. Jadi, telur belalang itu menetas menjadi nimpa tak bersayap. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini nimpa bersayap. Ya, setelah nimpa tak bersayap akan berkembang menjadi nimpa bersayap. Nah, di sini ada kata nimpa. Apa sih itu nimpa? Nah, kita akan jelaskan apa itu nimpa. Nimfa adalah hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Coba kalian perhatikan pada gambar belalang tersebut. Pada gambar belalang yang nomor 1, belalang dewasa siap bertelur. Nah, telur belalang kemudian menetas menjadi nimpa. Nimpa itu adalah tadi hewan muda yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Ya, di nomor 3 itu adalah anak belalang. Bentuknya sama seperti belalang dewasa. Selanjutnya pada nomor 4 itu nimfa bersayap. Jadi belalang anaknya semakin besar. Nah, itu mirip dengan induknya. Itu namanya nimfa. Jadi bentuknya mirip seperti hewan dewasa. Nah, ini namanya daur hidup atau metamorfosis pada belalang. Nah, metamorfosis pada belalang ini tidak terjadi perubahan bentuk yang berbeda. Ya, tetapi perubahan bentuknya itu sama, cuma yang membedakan ukurannya saja. Nah, jadi metamorfosis seperti ini yang dialami oleh belalang ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Ya, jadi itu membedakannya antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Itu kalau metamorfosis sempurna, daur hidupnya itu mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Seperti tadi, kupu-kupu menetas tidak langsung jadi kupu-kupu, tapi menetas menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Tetapi pada belalang ini, kalian lihat, telur belalang menetas menjadi anak belalang. Nah, itu jadi ini metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, setelah kita tadi belajar tentang metamorfosis, sekarang kita akan coba pemahaman kita sampai di mana dari metamorfosis tersebut. Kalian bisa buka di buku tema 6 halaman 21. Di
Di situ ada kotak ya, kotak yang harus kalian kerjakan ya, kotaknya saja yang harus kalian isi ya. Di kotak yang kalian isi itu perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, apa bedanya daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau daur hidup kupu-kupu itu bagaimana? Kalau daur hidup belalang itu bagaimana? Apa bedanya? Ya, itu daur hidup. Selanjutnya, yang bawah, yang kotak bawah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalian tulis di situ hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan apa yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini kalian bisa cari, bisa kalian browsing di internet atau di Google. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalian silahkan cari ya di Google itu contoh hewan yang metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Berapa kamu cari? Silahkan, terserah kamu mau berapa saja contoh hewannya. Nah, itu pada halaman 21 ya, kalian kerjakan ya. Selanjutnya, kalian buka di halaman 24. Nah, di halaman 24, di situ ada ayo membaca. Nah, silakan kalian baca sebuah teks bacaan dengan judul Peternak Muda dari Malang. Nah, jadi kamu baca Peternak Muda dari Malang. Kalian baca dengan seksama, dengan teliti. Jangan asal-asalan bacanya. Kenapa? Karena dengan membaca, kita akan menjadi tahu. Selanjutnya, setelah kalian membaca tentang Peternak Muda dari Malang, pada halaman 25, di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab, nomor 1 sampai nomor 4. Dari mana ini sumber bacaannya? Dari halaman 24, tentang Peternak Muda dari Malang. Siapakah Triyono? Nah, kamu kan baca tuh halaman 24, siapa Triyono? Apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi di halaman 24 itu apa yang dilakukan Triyono untuk menjadi pengusaha. Kendala apa saja yang dihadapinya? Kendala itu adalah misalnya seperti gangguan ya. Kendala-kendala itu ya gangguan yang dihadapi oleh Triyono pada teks bacaan halaman 24. Apa mimpinya? Nah, pada halaman 24 kalian baca tuh mimpi Triyono itu apa? Silakan kalian jawab. Jadi itu saja yang harus kalian kerjakan ya, yaitu dari halaman tadi 21 ya kalian kerjakan di buku temanya, dan halaman 25 juga kalian kerjakan di buku temanya. Kalau yang nggak punya buku tema bagaimana? Kamu kerjakannya di buku tulis ya. Makanya simak videonya ini sampai selesai. Jangan baru sepotong, baru setengah kalian sudah berhenti menyimak videonya. Jadi simak videonya sampai dengan selesai. Baiklah anak-anak, demikian tugas kalian hari ini. Bapak harapkan kalian dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat mengerjakan dengan tanggung jawab dan selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.